Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Saya dari POR B. Izinkan memaparkan materi saya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Sofyan Alif MPD, kepada Ibu Dr. Widya Stuti MPD, dan seluruh rekan-rekan POR B yang saya hormati. Dalam hal ini saya akan memaparkan materi saya adalah filosofi olahraga, pendidikan fitness dan pendidikan jasmani. Pertama yang saya sampaikan adalah pendidikan olahraga. Olahraga merupakan kegiatan sistematis, terstruktur untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, serta sosial. Olahraga dapat meningkatkan kesempatan yang baik untuk menyalurkan kemampuan atau kegiatan yang positif dan dapat menciptakan rasa persatuan dan sehat, suasana yang akrab, nyaman dan senang untuk menuju kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang. Selanjutnya, pendidikan jasmani adalah merupakan bagian daripada integral dari pendidikan total yang mencoba mencapai sebuah tujuan untuk mengembangkan kebugaran mental, sosial, emosional bagi masyarakat dan wahana aktivitas jasmani untuk mencapai sebuah kebugaran. Dan dapat digambarkan juga bahwa aktivitas jasmani juga menjadi alat mencapai sebuah pendidikan. Bukan hanya itu juga, bahwa pendidikan jasmani ditujukan bukan hanya untuk mengembangkan kebugaran jasmani saja, melainkan secara sederhana pendidikan jasmani itu merupakan proses belajar untuk bergerak dan belajar melalui gerak. Selain belajar dan dididik melalui gerak untuk mencapai sebuah tujuan pengajaran, dalam pendidikan jasmani, anak diajarkan juga bergerak melalui pengalaman-pengalaman itu sendiri. Selanjutnya, olahraga permainan. Kita lihat banyak sekali olahraga permainan yang ada di dunia. Kita ketahui bahwa olahraga permainan adalah berbagai macam cabang olahraga, yang salah satunya adalah olahraga permainan. Olahraga permainan ini adalah olahraga yang jenis olahraganya dilakukan sebagai bentuk permainan yang dipertandingkan oleh dua tim atau mendapatkan angka meraih sebuah kemenangan. Lalu apa itu pendidikan olahraga? Pendidikan olahraga adalah pendidikan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan yang teratur, sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh sebuah pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran. Lalu ada juga jenis daripada olahraga budaya. Olahraga budaya adalah olahraga yang pada awalnya muncul dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang itu menjadi sebuah kegiatan olahraga, di mana sebagian yang integral dari sistem-sistem sosial budaya dari suatu masyarakat tertentu. Kegiatan olahraga yang di dalam suatu masyarakat itu berbeda dengan kegiatan-kegiatan olahraga yang ada dalam masyarakat lainnya. Suatu kegiatan olahraga hanyalah merupakan suatu bagian, suatu rangkaian tindakan dan tingkah laku manusia yang untuk mengetahui ekspresinya harusnya dilihat dan dijelaskan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan olahraga tingkah laku manusia tersebut. Selanjutnya adalah pendidikan petualangan. Pendidikan petualangan adalah pendidikan yang mengutamakan pengalaman petualangan, menciptakan sebuah adrenalin atau gairah psikologis dan fisiologis yang dapat ditafsirkan sebagai hal-hal yang negatif dan hal-hal yang positif misalnya, dan yang dapat merugikan melalui petualangan dengan alam. Boleh kita lihat kepada anak-anak, mereka itu sangat senang dengan olahraga petualangan. Olahraga petualangan adalah olahraga yang memicu rasa ingin tahu tentang alam itu sendiri. Lalu bagaimana kita lihat pendidikan karakter melalui tantangan fisik. Pendidikan petualangan melalui sebuah tantangan itu dapat meningkatkan sebuah karakter siswa ataupun peserta didik.
Pendidikan petualangan dihubungkan dengan penggabungan kelima indera dalam pengalaman yang dapat meningkatkan peluang untuk belajar dan menyimpan informasi. Pengalaman belajar dalam program pendidikan petualangan disusun untuk meningkatkan potensi, kinerja, kapasitas manusia, serta meningkatkan pendidikan karakter itu sendiri. Lalu bagaimana filosofi senam? Kalau kita lihat di sini adalah senam adalah gerak badan dengan gerakan tertentu seperti menggeliat, menggerakkan, meregangkan anggota badan seluas-luasnya untuk mendapatkan elastisitas yang sebaik mungkin. Teman-teman, saudara, bapak, ibu-ibu, boleh kita lihat sejauh ini apa manfaat daripada olahraga terhadap efek daripada COVID-19 ini, yaitu dengan berolahraga kita dapat meningkatkan imun kita, dengan gerak kita bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita, dan dengan gerak kita bisa meningkatkan kualitas pengetahuan kita. Melalui olahraga kita juga bisa memunculkan beberapa aspek, yaitu aspek psikomotorik terutama, lalu aspek kognitif, lalu ada aspek psikologis, lalu ada aspek sosial. Nah, aspek-aspek ini dapat muncul dengan kegiatan-kegiatan penjas dan olahraga. Lalu bergerak itu nggak mesti harus berada di lapangan, harus berada di ruang terbuka, tidak. Di rumah juga kita bisa melakukan gerak sesuai dengan program yang itu tujuannya adalah untuk meningkatkan sebuah imun. Jadi di dalam itu juga ada pendidikan olahraga budaya. Jadi di dalam budaya itu muncul sebuah kebiasaan-kebiasaan yang menjadi olahraga tradisional, dan itu nanti akan diangkat menjadi olahraga prestasi. Dengan olahraga budaya ini, masyarakat sudah melakukan olahraga-olahraga yang sudah terstruktur permainannya. Lalu di sana lagi ada pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah kegiatan aktivitas fisik yang dilakukan untuk meningkatkan sebuah kebugaran seseorang. Dengan kebugaran itu, di dalam situasi kita saat ini banyaknya virus dan kita harus stay at home, kita bisa dengan olahraga itu untuk meningkatkan sebuah kebugaran. Selanjutnya, olahraga petualangan adalah olahraga yang bisa dilakukan oleh anak muda, yang pada umumnya juga anak-anak yang biasanya dilaksanakan di alam, mengenal alam. Dengan alam itu sendiri kita bisa mempelajari bagaimana bahwa alam itu memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa untuk memberikan sebuah pendidikan yang integral. Lalu di dalam olahraga itu sendiri kita lihat memiliki nilai-nilai karakter yang positif. Apa itu nilai karakter positifnya? Adalah yang pertama, kita terbiasa disiplin. Kalau kita mau bugar, kita harus disiplin. Nah, kalau kita nggak disiplin, kita nggak akan mencapai itu. Nah, itu adalah karakter disiplin. Lalu ada lagi karakter sosial. Artinya kalau kita di dalam olahraga kita bersosial, itu akan meningkatkan daripada komunikasi yang baik gitu. Lalu etika di dalam olahraga memiliki etika yang baik. Dengan etika yang baik itu akan memunculkan hal-hal yang positif. Demikianlah paparan saya. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon bimbingan selalu kepada Bapak Profesor Sofyan Hanif, kepada Ibu Dr. Ibu Widi, dan juga kepada teman-teman, mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.